Nah, artinya di sini Habib Ahmad itu ketika melihat seorang perempuan di jalan, maka payudaranya itu akan dipegang. Gini, pegang ya, pegang, seret. Dan tentu karena ini adalah garomah, maka tentu di situ ada hikmahnya pastinya ya. Apa hikmahnya? Wal hikmatu fi dzalika. Baju yang di dalamnya itu ada kotorannya, ada ee-nya tadi itu. Ah, ternyata setelah dibuka itu fa idza huwa dzahabun yatala'la. Ternyata isinya itu bukan kotoran, bukan. Tapi isinya adalah emas gitu. Bayangin teman-teman. Ada contoh propaganda yang luar biasa itu, Mas. Misalnya seni mengendalikan publik secara halus namun efektif. Contoh. Yang ini yang pertama dulu. Yang kedua, membentuk pola pikir massa tanpa mereka sadari. Itu. Contoh begini, Mas. Mereka itu kan mengendalikan publik secara halus namun efektif dan lembut, Mas. Contoh begini. Dan aneh, heran saya, Mas. Misalnya begini, banyak habib yang ceramah, misalnya terkait dengan Mi'raj 70 kali, kita mengkritisi, itu kan mengkritisi wacana, Mas. Itu dalam bentuk counter wacana. Nah, tapi apa yang terjadi oleh Buya Yahya, marah dengan yang mengkritik, dan mengunggul-unggulkan Fakih Muqaddam dengan banyak alasan yang diantaranya harusnya kalau jujur, Buya Yahya itu memarahi yang membuat wacana itu kan, Mas, sebenarnya. Kita itu tidak ada urusan dengan zatnya Fakih Muqaddam. Fakih Muqaddam ada atau tidak ada, itu kita nggak urusan. Apalagi kita sudah mengatakan Fakih Muqaddam tidak ada. Harusnya kalau Buya Yahya itu sehat dan nalarnya sehat, normal, harusnya, Mas. Harusnya itu memarahi yang membuat wacana, Mas. Kamu buat wacana begitu, ngapain kamu? Rusak para Habib Alwi. Harusnya yang dimarahi mereka loh, Mas. Yang membuat wacana mereka, Mas. Masa yang dimarahi yang kontrol wacana? Justru yang mengkontrol wacana itu sedang membersihkan Fakih Muqaddam kalau memang beliau itu orang mulia. Nggak mungkin itu seperti itu gitu. Logikanya kan begitu. Kalau memang Habib itu orang pembela Habib itu pikirannya sehat, harusnya bersyukur, ya Allah, kok ada kontrol wacana yang mengkritisi wacana yang dikeluarkan oleh para habaib tentang Fakih Muqaddam. Hakikatnya yang membersihkan Fakih Muqaddam itu yang mengkontrol wacana loh, Mas. Kalau normal kan memarahi yang membuat wacana, Mas. Nah, ini Buya Yahya, saya nggak tahu itu. Saking cintanya pada klan Ba'alwi, Mas, sampai nalarnya jadi nggak jelas itu. Harusnya yang dimarahi Buya Yahya itu orang yang membuat wacana tentang Fakih Muqaddam. Contoh lagi misalnya, Gus Aziz membaca kitab tentang klan Ba'alwi, menceritakan bahwa ada Habib misalnya kotorannya aja jadi emas, katakan begitu. Itu kan harusnya jangan dimarahi Gus Aziznya, dimarahi aja yang buat kitab, atau dimarahi aja yang mengedarkan kitab. Kenapa kitab itu diedarkan? Bikin citra buruk Ba'alwi. Harusnya begitu, bukan memarahi Gus Aziz. Iya. Harus normalnya begitu loh, Mas. Iya. Jadi ketika Buya Yahya memarahi orang-orang yang melakukan counter wacana terhadap berita klan Ba'alwi yang diglorifikasi itu sebenarnya tanpa disadari Buya Yahya telah mendukung pernyataan-pernyataan atau wacana-wacana tentang glorifikasi para leluhur Ba'alwi itu, Mas. Yang tadi jadi emas dan lain sebagainya, Isra Mi'raj dan lain sebagainya itu, Mas. Tapi itu kalau saya membacanya bukan tanpa sadar, sepertinya sadar ya melakukan itu. Karena kelompok Saya tambahi dengan komentar saya atas statement dari tokoh tersebut. Silahkan. Kemudian kitab yang kedua itu yang mengutip Kemi'rajan dari Al-Faqih Al-Muqaddam itu adalah Ahmad bin Zain Al-Habsi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah. Sudah saya tandain. Bahwa wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'ad. Di antara sejumlah yang ditulis oleh Faqih Muqaddam kepada gurunya yaitu Syekh Sa'aduddin Al-Zafari, annahu qala bahwa Faqih Muqaddam mengatakan urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin. Sama kayak tadi ya, saya dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha 7 kali. Wa fi riwayah sab'atin wa isyrina marratan atau sab'atan wa isyrina marratan fi lailatin wahidah. Dalam riwayat yang lain itu 27 kali dalam satu malam. Wa fi riwayah sab'ina marrah, dan dalam riwayat yang lain itu 70 kali. Wa dzakaru anal Habib Ahmad al-Madhkur, dan para ulama menyebutkan bahwa Habib Ahmad itu kana idza ra'am ra'atan fit tariq, beliau ini ketika melihat satu orang perempuan di jalan, qabasaha fi sadjiha,
maka dia itu akan kobaso, akan memegang lah ya di payudaranya. Nah, di sini tulisannya kobaso ya, pakai shot. Dan kalau kobaso itu adalah mengambil sesuatu dengan ujung jari, begini ya. Nah, atau kalau tangan ya ibaratnya beginilah. Nah, begini ya, begini. Kalau kobago itu memegang gini. Nah, artinya di sini Habib Ahmad itu ketika melihat seorang perempuan di jalan, maka payudaranya itu akan dipegang. Gini, pegang ya, pegang, seret. Dan tentu karena ini adalah garomah, maka tentu di situ ada hikmahnya pastinya ya. Apa hikmahnya? Wal hikmatu fi dzalika. Hikmahnya itu adalah annahu yukhriju syahwataz zina minha. Karena Habib ini ya mengeluarkan atau ingin mengeluarkan syahwat zina dari perempuan itu tadi, sehingga setelah dipegang payudaranya itu, maka perempuannya itu tidak akan melakukan zina. Ya, akhirnya apa? Beliau ininya perutnya itu mules begitu. Wadahaba. Dan Habib ini pergi keluar, liyakhruja, untuk mengeluarkan kotorannya, untuk membuang kotorannya. Ternyata bahwa jadal abwaba muqfalah. Ternyata beliau itu menemukan pintu-pintunya sudah tertutup. Faraha ila nahiyatin fi ukhrayatil haram. Kemudian beliau itu pergi ke ujung belakang itu dari tanah haram. Artinya dari lokasi Masjid Nabawi itu ya. Kemudian si Habib ini ketika sudah keluar dari masjid dan mencari kamar mandi, ternyata kamar mandinya itu tutup semua. Maka ya beliau boker begitu. Beliau boker, membuang kotoran dan disimpan di baju. Udah disimpan. Nah, disimpan. Nah, dan besoknya mau dibuang begitu. Besoknya mau dibuang. Dan ternyata pagi-paginya ini falamma kana sabah, dan ketika pagi. Nah, zahaba ila kharijil Madinah liyarmi. Nah, beliau ambil lagi tuh baju yang di dalamnya itu ada kotoran. Baju yang di dalamnya itu ada kotorannya, ada ee-nya tadi itu. Ah, ternyata setelah dibuka itu fa idza huwa dhahabun yatala'la. Ternyata isinya itu bukan kotoran, bukan. Tapi isinya adalah emas gitu. Bayangin, teman-teman. Ada contoh propaganda yang luar biasa itu, Mas. Misalnya seni mengendalikan publik secara halus namun efektif. Contoh. Yang ini yang pertama dulu. Yang kedua, membentuk pola pikir massa tanpa mereka sadari. Itu contoh begini, Mas, mereka itu kan mengendalikan publik secara halus namun efektif dan lembut, Mas. Contoh begini, dan aneh, heran saya, Mas, misalnya begini, banyak habib yang ceramah menceritakan Faqih Muqaddam, itu artinya mereka itu kan mengeluarkan wacana kan, Mas, wacana tentang Faqih Muqaddam. Mereka itu kan mengeluarkan wacana kan, Mas, wacana tentang Faqih Muqaddam. Lah, kalau kita mengkritisi misalnya terkait dengan Mi'raj 70 kali, kita mengkritisi, itu kan mengkritisi wacana, Mas. Itu dalam bentuk counter wacana. Nah, tapi apa yang terjadi oleh Buya Yahya, marah dengan yang mengkritik, dan mengunggul-unggulkan Faqih Muqaddam dengan banyak alasan yang diantaranya kalian nggak tahu Faqih Muqaddam itu siapa, mengapa kalian mencaci Faqih Muqaddam dan lain sebagainya. Sebenarnya secara zat kita itu kan nggak mencaci Faqih Muqaddam, Mas. Kita itu melawan wacana yang dikeluarkan oleh Habib dengan melakukan counter wacana. Harusnya kalau jujur, Buya Yahya itu memarahi yang membuat wacana itu kan, Mas, sebenarnya. Kita itu nggak ada urusan dengan zatnya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam ada atau tidak ada, itu kita nggak urusan. Apalagi kita sudah mengatakan Faqih Muqaddam tidak ada. Dan kita tidak ingin bermusuhan dengan Faqih Muqaddam, sudah selesai, Mas. Ya. Lah, karena para habib-habib itu mengeluarkan kisah Faqih Muqaddam dalam bentuk wacana, dan yang kita serang itu wacananya, bukan Faqih Muqaddamnya secara zat. Oke, Imam sudah mengatakan Faqih Muqaddam nggak ada. Nah, kalaupun ada itu di kisah yang lain misalnya. Seperti Ubaidillah itu kalau mengacu kepada kisah kita nggak ada. Tapi kalau ingin mendapatkan nama yang betul-betul pernah muncul, sosok Ubaidillah, ya dinasti Fatimiyah itu Ubaidillah Al-Mahdi. Kalau ingin memaksa Ubaidillah ada, ya ambil aja Ubaidillah Al-Mahdi yang dimaksud. Kalau mereka memaksa Ubaidillah itu harus ada, jangan-jangan Ubaidillah Al-Mahdi. Karena dalam kisah yang ada itu Ubaidillah Al-Mahdi di abad yang sama, Mas. Kalau mau jadi historis, ambillah Ubaidillah Al-Mahdi ya. Al-Mahdi. Kalau mau historis, kalau
kalau tidak mau dikatakan Ubaidillah itu fiktif, ya ambil aja sejarah yang sudah ada. Kalau memaksa ada padahal tidak ada, oh jangan-jangan itu yang dimaksud adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Dan itu pernah diserang oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Mas. Dan orang yang melawan orang-orang yang mengaku cucu Nabi itu adalah Imam Ghazali. Makanya saya katakan Kiai Imaduddin Utsman itu Imam Ghazali abad berapa ini, Mas? 21 berarti. Abad 21. Imam Ghazali abad 21 misalnya. Iya. Itu. Jadi Ya itu, Mam. Silakan. Saya ini ya izin masuk. Jadi kan apa namanya, mereka berupaya mengendalikan publik dengan cara yang halus namun efektif. Nah, cara-cara itu mengapa itu kemudian menjadi efektif itu karena dibalut dengan doktrin-doktrin atau kemasan lah ya, masuk ke alam sadar maupun bawah sadar publik itu karena dikemas sebagai cucu Nabi. Sebagai contoh ya, ini catatan saya ya. Itu kan banyak lah, ini substansinya saja yang saya bacakan. Habib itu zatnya beda. Nah, itu kan orang juga dan itu kita itu kan jelas ketika kita bicara tentang Faqih Muqaddam itu sebenarnya kan counter wacana terhadap wacana yang mereka keluarkan, Mas. Iya, iya. Kita ini kan nggak mau peduli Faqih Muqaddam itu ada atau tidak ada, Faqih Muqaddam itu siapa kita nggak tahu. Tapi kita menyoroti wacananya itu loh, Mas. Bukan sosok Faqih Muqaddam secara zat yang langsung, tapi wacananya yang dibacakan oleh Habib-Habib itu. Anehnya Buya Yahya itu memarahi orang yang counter wacana masyarakat pribumi. Harusnya kalau Buya Yahya itu sehat dan nalarnya sehat, normal, harusnya, Mas. Harusnya itu memarahi yang membuat wacana, Mas. Oke. Kamu buat wacana begitu, ngapain kamu? Rusak para Habib Alwi. Harusnya yang dimarahi mereka loh, Mas. Iya. Yang membuat wacana mereka, Mas. Masa yang dimarahi yang kontrol wacana, justru yang mengkontrol wacana itu sedang membersihkan Faqih Muqaddam kalau memang beliau itu orang mulia. Nggak mungkin itu seperti itu gitu. Logikanya kan begitu. Kalau memang Habib itu orang pembela Habib itu pikirannya sehat, harusnya bersyukur, ya Allah, kok ada kontrol wacana yang mengkritisi wacana yang dikeluarkan oleh para habaib tentang Faqih Muqaddam. Hakikatnya yang membersihkan Faqih Muqaddam itu yang mengkontrol wacana loh, Mas. Iya, hakikatnya ya itu kan kalau normal ya. Kalau normal dan berakal sehat kan. Berarti kan Buya Yahya dan Kelan Habib Alwi serta budak-budaknya yang lain itu kan tidak sehat. Normal, tidak sehat akalnya. Tidak sehat. Karena apa? Sebenarnya yang harus dimarahi itu yang membuat wacana, Mas. Berarti kan mengada-ngada tentang Faqih Muqaddam, membuat orang untuk salah paham terhadap Faqih Muqaddam. Yang membuat orang salah paham terhadap Faqih Muqaddam itu bukan yang membuat counter wacana, tapi yang membuat wacana, Mas. Counter wacana itu kan tidak akan muncul kecuali ada wacana yang dihadirkan terlebih dahulu. Kan? Iya. Misalnya kalau Mas Rifki normal misalnya ada orang ngomong begini, Mas Rifki, jenengan itu ganteng. Kenapa? Dan jenengan itu layak jadi bupati, harus jadi bupati. Itu kan wacana orang yang mengatakan pada Mas Rifki. Nah, kalau Mas Rifki normal, kamu itu mengada-ngada, jangan mengada-ngada gitu, saya nggak ingin seperti itu. Enggak, akan saya katakan pada orang-orang kalau Mas Rifki itu pantas jadi bupati. Nah, tentu kalau Mas Rifki normal akan memarahi yang membuat wacana itu. Gara-gara kamu ngomong tentang saya di masyarakat, akhirnya masyarakat menjatuhkan saya ini, kurang ajar kamu. Kalau normal kan memarahi yang membuat wacana, Mas. Nah, ini Buya Yahya, saya nggak tahu itu. Saking cintanya pada klan Ba'alwi, Mas, sampai nalarnya gede, nggak jelas itu. Harusnya yang dimarahi Buya Yahya itu orang yang membuat wacana tentang Faqih Muqaddam, bukan yang mengkonter wacana tentang Faqih Muqaddam. Contoh lagi misalnya, Gus Aziz membaca kitab tentang klan Ba'alwi, menceritakan bahwa ada Habib misalnya kotorannya aja jadi emas, katakan begitu. Itu kan harusnya jangan dimarahi Gus Aziznya, dimarahi aja yang buat kitab, atau dimarahi aja yang mengedarkan kitab. Kenapa kitab itu diedarkan? Bikin citra buruk Ba'alwi. Harusnya begitu, bukan memarahi Gus Aziz. Iya. Harus normalnya begitu loh, Mas. Tapi ini kan inginnya ini, Mas, sekali mendayung 230 terlampaui. Jadi Habib membuat pernyataan seperti itu, terus masyarakat yang menolak telah melakukan kesalahan, yang buat counter wacana buat kesalahan. Akhirnya apa? Wacana yang salah itu ingin diabadikan. Pembelanya Buya Yahya memarahi kepada counter wacana itu sebenarnya dalam rangka menguatkan wacana juga. Jadi ketika Buya Yahya memarahi orang-orang yang melakukan counter wacana terhadap berita klan Ba'alwi yang diglorifikasi itu sebenarnya tanpa disadari Buya Yahya telah mendukung
pernyataan-pernyataan atau wacana-wacana tentang glorifikasi para leluhur ta'alui itu, Mas. Yang tayu di emas dan lain sebagainya, Isra Mi'raj dan lain sebagainya itu, Mas. Tapi itu kalau saya membacanya bukan tanpa sadar, sepertinya sadar ya melakukan itu. Karena kelompok mereka identik dengan pola-pola semacam itu. Berarti yang mengada-ngada itu kan yang harus dimarahi, Mas, bukan yang merespon. Ya. Bukan yang merespon. Yang membuat berita itu yang harus yang dimarahi, bukan yang merespon berita gitu, Mas. Iya. Nah, Atau takut kualat kali ya. Bu Yahya takut kualat, takut suul khotimah, tidak mendapat syafaat Nabi ya. Nampak kalau dia itu, mohon maaf, bukan seorang ulama. Seorang ulama. Mengapa? Ada dua orang, yang satu membuat berita, yang satu merespon berita. Yang dimarahi yang merespon, Mas. Yang membuat berita tidak dimarahi. Iya. Harusnya kan yang membuat berita ini, Mas, yang harus dimarahi. Nah, ya, yang merespon itu normal karena ada wacana, Mas, agak direspon itu. Jadi yang ekstrim ini yang membuat berita ini loh, Mas, terlalu berlebihan, ekstrim dalam membuat glorifikasi dan interpolasi itu. Nah, ini namanya propaganda, Mas. Jadi ada orang yang disuruh membuat wacana, ada yang orang disuruh membenarkan sebuah wacana. Ini namanya propaganda halus dan lembut, Mas. Seolah-olah kita itu dalam posisi yang salah begitu. Ya. Padahal kita dalam rangka mencerdaskan masyarakat, wacana itu tidak benar, tidak rasional, tidak mencerdaskan. Agama itu tidak halusinasi, agama itu membebaskan dan mencerahkan. Bagaimana berpikir kita sebagai orang yang masuk dalam agama Islam itu betul-betul harus kita potensikan. Karena mempotensikan akal itu bagian daripada maqasidus syariah yang disebut hifdzul akal misalnya. Ini harusnya kan begitu logikanya, Mas. Sehingga kalau Bu Yahya itu seorang ulama mesti memarahi yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, yang membuat wacana yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang merespon ingin meluruskan syariat dimarahi, kemudian yang membuat wacana tentang sesuatu yang kontra risalah, kontra syariat, seolah-olah tidak ada masalah. Nah, Bu Yahya pakai istilah pakai muqaddam. Kita tidak ada urusan dengan pakai muqaddam, Mas. Nah, respon-respon itu merespon wacana, bukan merespon pakai muqaddam secara dzatiyah, secara langsung. Jadi di tingkat wacananya ini loh, Mas, sebenarnya itu. Ya. Ada seorang buya itu dari Cirebon ya. Jadi semacam menuduh bahwasannya banyak dari kalangan teman-teman ini yang kok merosting Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, tadi Kang Makassar tadi itu. Kenapa dikritisi? Ya karena ada kitabnya. Karena kitabnya itu menyebutkan, misalkan Al-Faqih Al-Muqaddam dalam satu hari, dalam satu malam itu mi'raj sampai 70 kali. Ya wajarlah masyarakat itu penasaran. Kemudian kalangan santri itu pun penasaran apakah benar atau tidak. Dan juga katakanlah kalau itu memang benar-benar garomah, kok bisa sebuah karomah itu mengungguli mukjizatnya Rasulullah SAW? Nah lalu apakah kemudian orang-orang yang mengkritisi Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali kemudian dia itu akan kualat? Ya enggak lah, gimana kualat? Sebelum ke sana, ya berarti perlu pembuktian terlebih dahulu bahwasannya Faqih Muqaddam itu adalah tokoh sejarah. Kenapa Faqih Muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali? Kemudian apakah dia itu memiliki kesejarahan? Apakah sejarah di masa lalu untuk Faqih Al-Muqaddam itu ada untuk membuktikan bahwasanya Faqih Muqaddam itu adalah seorang tokoh yang historis, bukan tokoh yang fiktif? Nah, harusnya ke sana dulu sebelum kepada kehaluan-kehaluan dari Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kan dikatakan imam syariat wal haqiqah, imam dalam syariat, dalam ilmu syariat, imam dalam ilmu hakikat. Kok nggak ada? Artinya misalkan kalau nggak mau dikritisi, jangan pernah sebut Faqih Muqaddam, jangan pernah sebut keutamaannya, jangan pernah sebut kemuliaannya, jangan pernah sebut garomah-garomah dari Faqih Muqaddam. Nanti tidak akan ada kritik begitu kepada Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi.